Suara saya jelas. Bapak dan Ibu, kita akan mulai agenda perdana kita untuk pelatihan bagi calon subkampus program D4 Perikanan AKRF. Pak Gatot, mohon izin Pak, saya coba jelaskan tentang agenda kita untuk pelatihan 4 hari ke depan ini Pak. Ya, silakan. Bapak dan Ibu semua, sebelum kita memulai masuk pada kegiatan ini, izinkan saya untuk menginformasikan tentang kegiatan atau sesi yang akan kita ikuti dari tanggal 17 sampai 20 Februari ke depan. Bapak dan Ibu, pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan dan untuk memberikan berbagai informasi terkait dengan persiapan pelaksanaan program D4 Perikanan AKRF 2021, di mana Bapak dan Ibu sekalian yang mengikuti ini diharapkan nanti akan bisa melanjutkan menjadi subkampus program D4 Perikanan AKRF. Nah, untuk kegiatan program D4 Perikanan ini kemudian untuk tahun lalu sudah dapat dijalankan, saat ini sedang berjalan, dan mudah-mudahan di pembukaan program yang baru nanti mahasiswa-mahasiswa atau lulusan-lulusan dari SMK sekolah Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti. Dan salah satu support yang Bapak dan Ibu bisa berikan dari sekolah yaitu dengan menjadi subkampus program ini. Program ini akan berjalan secara PJJ atau jarak jauh, sehingga berbagai dukungan baik itu fasilitas maupun nanti fasilitator dan sebagainya nanti juga diperlukan dari sekolah masing-masing asal dari peserta. Jadi untuk kegiatan ini tujuannya memberikan berbagai wawasan tentang program ini, dan juga nanti Bapak Ibu kita akan memperoleh paparan dari berbagai pakar, ahli maupun dari baik Pak Dekan nanti yang kita harapkan akan hadir pula dari dosen dari UNPAD tentang informasi-informasi terkini terkait dengan perikanan, budidayanya dan industrinya, kurang lebih. Dan kegiatan ini merupakan kolaborasi dari Koordinator Seminar Center Indonesia, lalu dari Seminar Science, Biotrop, lalu dari GS Farm, dan juga UNPAD, sehingga alhamdulillah bisa terlaksana di hari ini sesuai dengan yang diagendakan. Untuk agenda 4 hari ini, Bapak Ibu, mohon izin saya jelaskan. Untuk hari ini kita mulai hari pertama pembukaan, nanti kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Semeo Color, dan nanti ada arahan serta sekaligus pembukaan dari Pak Dr. Gatot Ari Rio Wirianto, Koordinator Semeo Center Indonesia. Selanjutnya dari jadwal yang direncanakan, kita akan mendapatkan paparan dari Bapak Dr. Yudi Nulisan, beliau sebagai Dekan FPI dengan materi pengembangan pendidikan vokasi perikanan. Namun info yang kami dapatkan, beliau sedang ada
kegiatan mungkin agak mendadak juga, sehingga beliau kurun hadir di hari ini. Insya Allah nanti akan kami komunikasikan sehingga dapat mengisi di hari lain. Begitu Bapak Ibu. Dan selanjutnya nanti ada paparan dari Pak Dr. Sedikit perubahan juga untuk hari Kamis ini. Ibu Dr. Rita mengusulkan untuk memindahkan jadwal atau sesi beliau di hari Jumat. Nanti akan kita sesuaikan kembali Bapak Ibu. Untuk di hari Kamis, hari Jumat, kita ada paparan dari Bapak Insinyur Siswoyo, beliau adalah Direktur dari GS Fish Farm. Beliau nanti akan membawakan materi tentang isu serta tantangan dalam industri perikanan. Nah, itu lalu sesi kedua beliau adalah pemanfaatan teknologi IoT dalam industri perikanan. Nah, terkait dengan pindahan jadwal Bu Rita, nanti untuk sesi yang STEM nanti akan di switch atau ditukarkan dulu dengan sesi dari Ibu Dr. Rita. Lalu nanti Bapak Ibu di Sabtu kita baru akan masuk pada pembelajaran STEM dalam proyek perikanan. Nah, di sini nanti tim dari nanti saya akan coba mengantarkan, nanti akan ada lebih detailnya oleh fasilitator tim dari Sikis. Di sini nanti Bapak Ibu kita akan coba membuka wawasan kita tentang pembelajaran STEM itu seperti apa, lalu bagaimana kita merancang pembelajaran tersebut. Di materi besok kita ada identifikasi isu yang akan dibawakan oleh Dr. Suprianto dari Bayakrop, dan itu akan kita coba angkat menjadi dalam perencanaan pembelajaran nanti. Nah, sesuai dengan informasi yang kami sampaikan di surat undangan bahwa diharapkan sekolah bisa mengikut sertakan 3-4 orang guru lintas mata pelajaran, karena proyek pembelajaran STEM ini merupakan kolaborasi antar mata pelajaran untuk merancang sebuah proyek yang nanti akan dikolaborasikan. Nah, bagaimana strateginya nanti akan dijelaskan lebih lanjut dalam sesi pembelajaran STEM ini. Setelah itu, yang satu setelah pembelajaran STEM akan ada rencana tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu, harapannya setelah pelatihan ini tidak selesai sampai di sini, karena Bapak Ibu yang memang berencana untuk join sebagai Sukampus diharapkan dapat meneruskan proyek atau mengimplementasikan proyek yang Bapak Ibu dalam tim sekolah nanti usulkan dalam pembelajaran STEM ini. Jadi dalam pembelajaran STEM ini Bapak Ibu akan coba identifikasi kira-kira mau mengerjakan proyek apa, kolaborasinya seperti apa, dan implementasinya itu nanti akan dilakukan setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini. Jadi sekitar mungkin 2-3 bulan ke depan akan diimplementasikan proyek tersebut di sekolah masing-masing secara kolaboratif. Itu ada di rencana tindak lanjut, dan nanti ada penandatanganan terkait MOU nanti akan dibawakan oleh Pak Sena. Setelah itu kita akan melakukan itu Bapak Ibu tentatif agenda yang akan kita lakukan dalam kegiatan pelatihan ini. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kita masuk kepada acara pembukaan. Yang pertama adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Samuel Color. Bapak dan Ibu untuk berdiri.
Baik, Bapak Ibu peserta, dipersilakan untuk kembali. Setelah selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Dr. Hadi Prianto sekaligus berkenan nanti untuk membuka kegiatan pelatihan kita hari ini. Kepada Bapak Dr. Hadi Prianto dipersilakan, Bapak. Terima kasih Pak. Kan suaraku? Jelas, Pak. Oke. Yang terhormat Pak Reza, Deputi Program Jamu Istiqat Intayen, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Pak Ibu Guru, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kita mencoba melangkah sesuatu yang beda. Dalam arti kata, kita sudah mulai masuk ke dalam persiapan kurikulum ajar negara. Jadi kita sudah sepakat di beberapa negara yang terpilih mendevelop kurikulum yang terkait dengan perikanan ini, yang berdasarkan ASEAN pada atau ASEAN.
kesepakatan dari 11 negara yang memanfaatkan standar leveling untuk vokasi 8 level. Indonesia 9 level, tapi yang kita lakukan. Tapi pada saya sudah langsung buka, terus kemudian saya presentasi yang beberapa poinnya aku akan terangkan. Baik. Baca ya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan kepala sekolah, guru yang terkait dengan perikanan, standar AQRF, produksi dan omset, secara resmi kami buka. Langsung mulai dengan file saja, saya bisa dan saya sering. Jadi gini, apa yang kita sepakati di dalam program yang ada, dan nih, jadi nanti ada di file yang kita selalu mengacu pada Foxtex ya. Jadi induknya profesional itu di Brunei, center yang di Brunei yang menentukan standar dan sebagainya bersama yang lain. Jadi TIPET itu fokus pada regional qualification framework untuk TIPET yang harus kita kembangkan. Jadi AQRF itu singkatannya ASEAN Qualification Reference Framework. Jadi standar-standar ini yang kita pakai, dan saya langsung coba masukkan yang langsung saja kepada detailnya. Jadi Indonesia adalah memanfaatkan 9 level. Kita lihat ya, kita hasil panjang. Nah, sekarang ke bagian Indonesia. Jadi Indonesia yang sudah disepakati undang-undang itu 9 level. Untuk Anda bisa lihat sendiri, operator untuk SMK itu dari level 1 dan 2 kira-kira, dan di 1 level 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai S3-nya, spesialis profesional. D4 itu adalah sampai 6. Yang kita kembangkan bersama UNPAD adalah antara D1 level 3 sampai level 6. Tapi yang akan kita coba jelaskan pada Anda kita akan siapa yang akan kita kembangkan bersama, siapa yang mau bergabung dari sekitar 30 lebih SMK yang terdaftar, kita survei dan sebagainya. Ini yang coba kita latih, kita buat mengerti apa sih AQRF, kemudian berapa jauh inline dengan PBL yang terus dikembangkan oleh Bibian Diksi, dan bagaimana kita memasukkan kurikulum Asia Tenggara yang sudah kita rancang bersama dan Pak Reza presentasikan di Bangkok tahun yang lalu, itu bisa masuk dalam kurikulum yang ada. Kalau di UNPAD sudah saya tahu dalam arti kata sudah kita sudah bareng dengan UNPAD, tadi pada level 3, 4, 5, 6. Dengan yang 1, 2 ini yang harapan kita kawan-kawan yang dari SMK yang sekarang kita latih, kita perkenalkan, kita coba beberapa mata pelajaran dalam situ yang diintegrasikan di dalam apa yang ada. Nah, untuk itulah kita 3-4 hari ini diskusi dan sebagainya, termasuk nanti bikin kesepakatan yang ditandatangani oleh kepala sekolah, yang ditandatangani oleh Pak Dekan, kemudian oleh Bu Indrawati dari Kitab Pensayan dan Kitab dan Kamiu Biotrup untuk program yang kita laksanakan. Secara payung hukum saya sudah tanda tangan dengan direktur untuk pengembangan D4 itu. Ya, yang bawahnya sebagai acu yang hijau ini. Terus kita lihat lagi, ini kita akan maju ke sana dan kita lihat berapa jam ini levelnya. Jadi level 1 sampai 8, di mana level 8 adalah dokter degree, master itu adalah 7, dan bachelor of engineering itu adalah di level 6, dan technical professional itu di level 1 dan 2. Dan sedikit keduanya di level 3 dan 4 dan seterusnya. Ini jadinya di Asia Tenggara. Kenapa tadi aku cerita dengan masalah Asia Tenggara?
itu seperti pada pariwisata, apa yang di level 2 atau 3 di pariwisata itu ke Thailand, ke Vietnam itu akan sama diakuinya yang terus kita kembangkan. Ini adalah upaya kita mengembangkan leveling dari jurusan perikanan. Jadi hidup ini pilihan. Anda setelah mendengar penjelasan Pak tadi, Anda bisa boleh gabung karena semua punya konsekuensi. Anda juga nggak boleh bergabung juga nggak masalah. Karena ini salah satu upaya kita mendorong sekolah yang mau maju untuk kita partnerkan, kita sepakati, kita kembangkan bersama, terus hingga mobilitas dari siswa atau mahasiswa itu tidak hanya di Indonesia, tapi juga di Asia Tenggara gitu ya. Ini yang satunya. Kemudian ini contoh kalau Laos macam ini 8 juga, Malaysia 8 juga. Anda bisa lihat levelingnya, kemudian di sini sampai dokter degree, postgraduate, segala macam ada semuanya. Kemudian Myanmar, kita juga 8. Polanya kita kembangkan bersama dengan Myanmar ini, standar di Myanmar. Kemudian Filipina 8 level. Jadi ini Anda tahu apa yang terjadi perkembangan. Kita akan bermain di level 1 sampai level 6. Kalau SMK level 1 sampai level 2. Yaitu yang terus kita kembangkan. Nah, Singapura sendiri mempunyai spesialis sendiri karena perubahannya cepat sekali, penduduknya nggak terlalu banyak. Kayak Brunei. Thailand mirip dengan Indonesia. Jadi ada 2, ada ASEAN-nya 8, tapi dia nasional politik framework-nya kayak Indonesia 9, tapi profesional politik framework-nya 7. Ada berapa yang digabung gitu kan. Jadi kita tahu apa yang terjadi antar negara, supaya kalau Anda itu posisi di mana gitu. SMK Anda itu kalau kita samakan dan mau Thailand itu di mana ya, di level 1-2 ini. Ya kita dorong untuk bersinergi. Tahun lalu beberapa sekolah kita ajak ke Thailand, ada FFA, Future Farmer Thailand, yang buat dikembangkan di seluruh dunia, terus mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dan mengadakan macam LKS di Indonesia gitu. Dan itu diundang hampir 8 negara diundang untuk gabung di sana untuk berkembang gitu. Dan ini yang Vietnam juga 8 level untuk develop yang akan datang. Nah, kita lihat banyak hal yang persamaan-persamaan antar negara di Asia Tenggara itu. Nah, kopi-kopinya juga ada. File ini nanti bisa Anda bawa dan nanti kita kirim ke Pak Reta untuk dibagikan pada Anda semuanya. Karena ini referensi Anda mau mana gitu itunya. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Kita akan punya national support, regional monitoring body. Jadi ACRS yang kita coba kembangkan, ada National Quality Framework, kemudian CityFed, karena kita di Asia Tenggara juga mengembangkan namanya CityFed. Di mana ini saling berinteraksi sehingga memudahkan anak-anak itu diakui di antar negara. Kalau sekarang kan antara Sabang sama Merauke sama aja, walaupun kadang-kadang kenyataannya yang dari Jawa atau Jawa itu ada beda-beda kompetensi yang karena perbedaan peralatan dan sebagainya. Tapi Indonesia sudah relatif sama. Sekarang Asia Tenggara seberapa jauh kita juga arahkan ke arah sana. Terutama yang kaitannya teacher mobility, content mobility. Sekarang itu sudah melakukan content mobility yang akan datang. Ini yang apa yang harus kita siapkan? Strateginya bagaimana untuk Asia Tenggara? Salah satu Anda kita kumpulkan, kita gandengkan dengan UNPAD yang sudah sepakat dengan kita untuk memanfaatkan ACRS, tapi di level UNPAD hanya mulai 3 sampai 6. 1-2-nya Anda, jadi nanti inline dengan program yang kita sepakati gitu. Ini yang terus kita develop. Terus satu lagi yang kita ingin tunjukkan ke Anda, jadi sebentar. Jadi ada hal-hal yang terkait dengan yang kita sepakat waktu itu kita susun sama timnya Pak Reza dan sebagainya. Kita lihat kurikulum yang sudah apa yang sudah kita siapkan.
Ada dulu filenya. Jadi yang kita coba dengan pengembangan yang kita develop bersama kurikulum perikanan, ini saya ingin tunjukkan yang kita susun dari awal, terus kemudian kita kembangkan di UNPAD dan kita kembangkan lagi hal yang terkait dengan program baru ini sendiri. Nah ini adalah yang sudah kita susun dari tahun lalu. Jadi Anda kita ada perikanan berbasis produksi dan omset. Ini kita juga informasikan ke Direktorat SMK waktu itu. Terus kita informasikan apa yang terjadi. Kita terus berkembang. Caranya di sana didukung oleh beberapa center dan sebenarnya mendukung kebijakan dari Mas Menteri yang awal. Jadi di sini adalah orientasi pada penciptaan lapangan kerja, sama pendekatan pendidikan pelatihan yang baru dan inovatif. Ini termasuk kita menjalankan arahan Mas Menteri yang nomor 4, memperkuat teknologi bagi alat pemerataan daerah. Mas nanti Anda diperkenalkan tentang IoT yang baru kita kembangkan untuk perikanan baru 6 bulan terakhir. Tapi ada lihat yang di lapangan, bagaimana data itu dikumpulkan dan sebagainya. Nah, visinya ini menjadi lembaga pendidikan vokasi menengah dan tinggi, menghasilkan juragan ikan yang tangguh. Ini agak beda memang. Saya senang satu sekolah itu punya kelompok kecil, separuh dari populasi perikanan itu kalau mungkin tersempat, karena tidak semuanya orang menjadi juragan. Yang lain bisa jadi pegawai aja. Ini untuk menjadi juragan yang kita siapkan sejak dini. Nah, Prof. Indonesia menjadi seorang wirausahawan perikanan dalam usaha kelompok maupun mandiri. Jadi pekerja profesional dalam mengelola usaha dan bidang perikanan ini. Jadi dua profil usahanya itu. Jadi kita stressingnya kepada kemandiriannya. Sesuai dengan arahan dari Mas Menteri. Ini ya. Terus, oke, ini lokasi ini nggak masalah. Nanti Anda bisa pelajarin koordinasi satu sama lain. Nah ini yang dari saya ceritakan secara nasional, secara regional itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini Action Quality Referensi Framework. Apa yang kita lihat? Anda bisa lihat yang tengah. Ada di level SMK semester 1, 2. Dan SMK semester 3 dan 4 itu level 1. Kemudian SMK semester 5 dan 6 itu level 2. Kemudian masuk level 3 semester 78 atau D1, D2, D3, D4 dan sebagainya itu nanti levelnya 6. Jadi ini situasi timnas yang sedang kita rancang, yang sudah kita jalankan, yang UNPAD sudah selesai, pasti selesai, tinggal masalah izin dan sebagainya proses, lapor pada Senat dan sebagainya, ada perbaikan-perbaikan yang kita perbaiki. Tapi yang di level 1, 2 ini yang kita ajak Anda untuk mau bergabung untuk menjadi bagian daripada pengembangan Action Quality Framework di bidang perikanan, terutama basisnya produksi dan juga omset itu. Ini materinya seperti ini, salah satunya. Yang lain boleh silahkan kembangkan, tapi Anda bisa lihat di sini. Jadi observasi pasar, pemilihan komunitas dan kewirausahaan itu sejak kelas 1 semester 1 sudah diajarkan. Kalau dia sudah menunjukkan tapi sini bagaimana ini tidak mungkin bisa kita mentraining guru kita perlu waktu dan biaya baiknya. Kawan-kawan yang ada di sini, siapa yang mau bergabung nanti kita berkesepakatan untuk menjalankan ini, di mana nanti juga kita minta Pak Bakun, kemudian juga Bapak Direktur itu tantangan bahwa ini adalah sesuatu yang kita akan evaluasi terus setiap semester untuk perkembangannya. Kasih, VCT, kemudian pengembangan ikan, kultur alami. Jadi kan kita bersama industri di dalam
kita menyederhanakan, tapi nanti perkara ada agama bangsa Indonesia silakan aja. Tapi intinya sertifikasi caranya gitu. Dan ini sudah dipresentasikan oleh Pak Reza di bangku. Dan akan coba Mei ini pada level kita tahun gitu. Mei kemudian yang ini nanti kelas 1, semester 2 ini sama. Jadi intinya di sini seni pasar merekomendasikan dan perwirausahaan. Jadi anak itu disuruh memilih 1 maksimal 2 ikan dan dia harus pelajari dengan pembiatannya, pembesarannya, penyakitnya, segala macamnya, pemasaran dan sebagainya. Itu yang kita akan coba akan harapan 3 bulan melalui PBL atau STEM itu gimana itu kita bisa masukkan itu, menganalisanya seberapa jauh gitu. Ini ya. Nah ini yang kaitannya dengan perbedaan penjelasan dan sebagainya. Anda bisa lihat ini. Jadi itu yang pemanenan, terus kemudian versi 1 itu sama mirip, tapi ini harusnya mencetak. Jadi kita ingin mencetak anak itu sebagai pengusaha, tapi ya betul. Jadi pengusaha gupi atau pengusaha Jepang, silakan. Dia harus milih, harus berkembangkan. Dan ya misalnya itu ini yang terus dikembangkan. Nah, dan terus kelas 2 semester 2 itu sudah masuk, kita mikirnya level 2 level 2 apalagi jadi ini salah satu yang terus kita develop. Nah ini kita nanti kalau ada pemasukan ya dalam perjalanan itu akan kita sebutkan terus ini cukup, ini kurang, nanti tinggal masukin karena ini kita kurikulum itu singkat saja, tapi banyak prakteknya gitu. Jadi itu dan kita berada di 2B. Tapi itu kelas 3 semester 1 tetap ada. Jadi anak-anak itu di tiap semester harus menghasilkan. Kalau yang sekarang kurikulum dan dapat dari PKK. Jadi ini kita bisa coba integrasikan melalui mata pelajaran PKK. Tapi yang ngajari dari nomor 3 sekolah ini, satu atau 2 ini memang dia sudah kembangkan tidak berhasil. Dan pakai online itu salah satunya yang akan kita pikirkan. Makanya ada pelatihan itu menjadi wawasan dan implementasinya bagaimana masukkan ke dalam PBL. Jadi PBL ini bagaimana, teknya bagaimana, kaitannya dengan rupiah gimana, kemudian terintegrasi di dalam PKK seberapa jauh gitu kan. Ini yang terus kita ini yang UMKM, kelompok, bisnis dan sebagainya di kelas 3 semester 1. Ini yang desain kita. Kemudian ini semester 2 yang sekarang seberapa jauh ini bisa kita develop bareng. Yang namanya sekarang itu dan ini bisa dicoba nggak? Kemudian dicoba itu adalah level 1B, level 2A dan level 2C. Jadi sekaligus 3 level itu bisa dicoba dan katanya kita kumpulkan kompilasi, kita evaluasi, terus kita sempurnakan bersama di antara kawan-kawan berapapun yang akan bergabung. Jadi satu supaya kita menyamakan strategi kita memasuk Asia Tenggara dengan sama. Dan kemudian bahasa juga harus dikuatkan dalam bahasa Inggris. Dan kalau ada yang berminat mau ke Jepang ya kita kembangkan dengan bahasa Jepang. Ini yang kemudian yang di satu ini desain awalnya, tapi kita akan lihat apa yang sudah kita coba kembangkan bersama tim dan berkembang yang terbaru yang sekarang lagi dilaksanakan. Ini yang coba kita lihat bersama berapa perkembangan-perkembangan yang kita siapkan bersama di yang akan datang. Nah, ini yang sebagai informasi Anda sebagai informasi yang terus kita develop di program ini
Sebentar, saya cari filenya dulu. Yang kaitannya dengan punyanya yang sudah disepakati dengan UNPAD dan beberapa tim industri. Kita lihat dari D1-nya di level 3, 4, 5, 6 sudah disempurnakan, di mana masukan-masukan dari industri dan UNPAD masuk, di mana prakteknya banyak sekali. Dan itu nanti untuk SMK juga kita akan banyakin prakteknya. Berapa jauh ini bisa disinergikan bersama. Mute lagi, Pak. Ya, sudah Pak, sudah keluar. Masih dengar suaranya? Oke. Masih Pak. Jadi ini yang lain itu lihat kan yang jelas kita udah memasukin diseminasi teknologi 4.0 di bidang perikanan. Nanti Pak Sis yang akan cerita dan pengalaman teman yang lain gitu kan. Nah ini kita lihat ini kurikulum yang kita susun yang Asia Tenggara disempurnakan lagi. Anda perhatikan dia 19 SKS, SKS-nya 2 dan 3, misalkan 5 nomor 2 itu ya. 2 dan 3. Prakteknya adalah 3 kali 9 SKS. Itu prakteknya di mana? Di subkampus. Makanya kita desainnya, kita libatkan subkampus. Dari subkampus itu kita masukkan gitu. Ini yang desain yang kita kembangkan. Nah ini udah kita rapat beberapa kali dan ini final dari tim. Tinggal nanti penambahan masukan dari Bapak Ibu senatnya fakultas sama yang dari universitasnya. Ini sendiri adalah Bu Rektor kepada kami bagaimana ikut saja apa yang dikembangkan di Asia Tenggara. Asia Tenggara udah jalan CATC yang tadi saya bilangkan Common ASEAN Tourist Curriculum. Ini sekarang adalah Common ASEAN Fishery CASC, Common ASEAN Fishery Curriculum yang terus kita kembangkan. Beberapa negara sudah setuju. Pelan-pelan nanti kita informasikan kepada 11 negara dan kita bersepakatan. Tapi yang jelas harus jalan dulu yang kita kembangkan. Dan ini adalah buktinya. Jadi ini memang perjalanan panjang untuk meyakinkan untuk Asia Tenggara. Tapi di informasi yang saya berikan ada 5 negara pada tahun lalu oleh Pak Reka sama Pak Sis dan kita di Bangkok kurikulum ini. Jadi Anda bisa lihat bahwa dari mulai kelas 1 semester 1 di SMK sampai nanti ke terakhir itu selalu ada ini. Karena yang diukur adalah produk dan rupiah per semester harus keluar di fasilitasi sini. Di mana ada BBL di sini masuk, di mana SPEN di sini masuk. Itu gabungan di sini gitu. Jadi kita bisa lihat banyak prakteknya. Nah ini yang Anda harus sadari. Begitu Anda menjadi subkampus itu kolaborasi akan terjadi. Sharing SDM, sharing peralatan, sharing ini akan terjadi. Tapi tujuannya sama mencetak gerakan-gerakan ikan, baik itu yang pembenihan, pembesaran maupun hasil produksinya atau yang lainnya yang kaitannya dengan ikan berkembang di sekitar sekolah tersebut di
dimonitor dan didampingi oleh industri lokal maupun industri antar pulau, dan dari ilmu terus dikembangkan oleh UNPAD. Sampai saat anak-anak itu kalau meneruskan di semester 5, semester 6, ya udah kenal namanya edit DNA. Jadi edit DNA itu yang sekarang dikembangkan bagaimana sih mengembangkan ikan tapi yang gurih, yang tinggi proteinnya, tapi umurnya pendek, tapi kasih makannya sedikit gitu kan. Itu kan dia ada beberapa yang terus dikembangkan dengan DNA. Atau dengan memanfaatkan air yang bersih gitu kan. Waktu yang dikembangkan akuarium di Jepang, itu lebarnya cuma 20 cm, tapi tingginya 10-20 meter. Kan? Jadi air itu bisa dari bawah ke atas atau ke bawah, dan ikan itu akan selalu bersih dan sebagainya. Jadi pola-pola yang baru itu terus dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, sekarang kita salah satu harapan kita, pola-pola yang menjadi kampusnya UNPAD sama Siamio itu adalah penggerak ekonomi di bidang perikanan, karena ikannya produksinya tinggi, proteinnya tinggi, harganya terjangkau, dan masyarakat bisa memelihara dan membeli dan untuk konsumsi dia sendiri untuk masyarakatnya. Intinya di situ. Kalau kita bandingkannya, kalau daging sapi 80 sampai 100 ribu, tapi kalau ikan lele atau ikan konsumsi itu antara 20 sampai 30 ribu. Proteinnya fungsi proteinnya sama. Tapi karena kita perairan, sehingga cari ikan yang bagus dan protein tinggi itu relatif lebih mudah dibandingkan dataran Eropa, dataran ini. Apa yang terjadi di China sekarang? Itu dia mengembangkan kayak di Jatiluhur, tapi atau di waduk-waduk itu, bendungan itu, produksi ikan yang terus dikembangkan. Dan dia memantaukan Internet of Things atau segala macam informasi sehingga airnya itu terkontrol, temperatur terkontrol. Pada saat akan terjadi harusnya airnya kotor, itu ada cara untuk membersihkan atau menetralisir, mengurangi pH dan sebagainya. Sudah adanya sana. Jadi teknologi sudah masuk. Siapa yang menggerakin? Yang mikir dan sama yang menjalankan. Itulah harapan kita ada perguruan tinggi yang mikir terus untuk risetnya, implementasinya di SMK. Kita ada informasi terbaru dari seluruh dunia melalui UNPAD bisa tersebarkan ke Halmahera, ke Cibolga, kemudian ke Tanjung Lampung, ke Petung Lampung, kemudian Batu Limo, atau kemudian ke mana itu yang Kalimantan dan sebagainya, di mana networknya terjadi gitu. Dan ini akan selalu kita pakai, network ini akan selalu kita manfaatkan untuk setiap minggu nanti ya, setelah bulan Maret, masing-masing harus presentasi, menyumbangkan 2-4 jam sampai Juni, kemudian kita evaluasi. Apa saja yang sudah dikembangkan di masing-masing sekolahnya dipresentasikan oleh masing-masing guru dan siswanya. Ini bagian bentuk kolaborasi dan komunikasi memanfaatkan IT. Itu kalau hanya pelatihan dari itu diam aja nggak ada gunanya. Kita nggak tahu yang terjadi di Halmahera, kita nggak tahu yang terjadi di Bali, atau terjadi di Banyuwangi, atau di Grati, atau di Batu Limo, ataupun di Gunung Kidul, atau yang di Cidaum, atau di mana. Yaitu dan alhamdulillah adanya IT ini bisa terus kita kembangkan, kita komunikasikan. Dan sesuai dengan kemarin usulan Pak Gawat dari Profesor di Hasanuddin, kita itu kaya sekali dengan ikan hias. Ikan hias itu paling banyak di Indonesia. Kalau tiap sekolah selain ikan produksi dan dia mengembangkan ikan hias masing-masing daerah, dan itu bisa diekspor keluar kabupaten, provinsi, itu indah sekali. Apalagi luar negeri. Itu salah satu komoditas yang perlu dieksplorasi terus menerus. Contohnya kemarin kita coba dengan KKI, ada tetranium. Tetranium kata orang adalah sulit memijahnya. Apa yang terjadi? Kalungan sama pacitan berhasil memijahkan. Nah, lainnya yang terus. Tapi pengalaman dan pacitan itu harus diketahui oleh Cibolga, harus diketahui oleh Tarakan, harus diketahui oleh Halmahera dan sebagainya, sehingga di sana juga berkembang. Siapa yang senang tetranium? Ataukah mungkin dikumpulkan di Jawa, kemudian diekspor, atau yang dari Bitung sana ekspor ke Jepang langsung,
karena permintaan ikannya banyak. Contohnya kayak gitu. Jadi network ini penting untuk saling bercerita dan ikan apa saja yang menjadi kekayaan dan keunggulan dari sekolah Anda. Gak ada gunanya SMK Perikanan nggak punya keunggulan. Kita harus berubah itu untuk menjadi baik. Itulah gunanya Anda kita ajak mikir bareng. Mikirnya saya harus terbaik di bidang keterangan, saya harus terbaik di bidang kopi, saya tidak terbaik di bidang lele, atau whatever lah yang punya keunggulan yang bisa kita pasarkan sehingga orang perikanan makin lama semakin makmur. Itu saya relatif ya, makmur ya. Itunya. Ini contohnya tentang kuliahnya. Jadi kita bisa lihat ada nomor 5 itu pasti observasi pasar yang jadi kita seluruhnya dari level 1 sampai level 6 itu ada terus. Cukup sama iya, itu akan naik terus omsetnya. Itulah kita minta dengan UNPAD itu yang masuk adalah siswa yang lulus punya omset, bukan orang pintar akademia, enggak. Kita itu omsetnya. Jadi tesnya di situ aja. Wawancara lihat hasilnya oke, masuk. Ada tes akademi atau SNMPTN dan sebagainya. Nah, kita lagi negosiasi bagaimana UKT dan sebagainya. Karena itu bagian daripada proses gitu kan. Dan ketiga, kita masukin teknologi produksi, Internet of Things. Nah, ketika terus kita kembangin, anak itu diajari terus dengan ilmu yang terkini. 4.0 masuk semua di sini, yang di lapangan. Tapi nomor 5 tetap tentang observasi pasar bahasa Inggris terus kita kembali terus di tiap semester. Semester 3 juga ada, semester 4 ada belajar. Ada bahasa Inggrisnya apa? Karena yang kita kembangkan bersama UNPAD itu metodenya adalah daerah. Kita kemarin sudah sepakat bulan Februari tahun lalu siapapun juga mahasiswa kita yang bagus kita akan kirim ke ini kalau semuanya lancar, kalau COVID-nya udah reda setahun di Thailand, tapi kemudian terjadi perubahan konten dan sebagainya, itu yang akan terus kita kembangkan. Ini mata kuliahnya semester 5 Anda bisa lihat jadi ada yang itu observasi pasar, pemilihan terus saja gitu. Dia ada maestro di bidangnya, dia kan maestro betul. Yang paling menjaga peluang-peluangnya itu. Terus sama dari semester 7 semester 8. Nah, semester 8-nya di sini nggak ada skripsi karena tiap bulan tiap semester kita anggap skripsi. Kita hanya minta orang yang jago di bidangnya dan dia bisa jualan. Jago tapi nggak bisa jualan. Gitu. Tapi kita tidak mengajar di kampus, sport luar negeri, jadi bisanya ini enggak. Terus sampai saat ini kan konsepnya kayak gini. Ini jadi lihat soalmu ada di sini. Ini kalau yang saya kita lihat tambah jauh gitu. Nah ini panjang, kembar, Lampung, pada Bintang, Ganam, Gabung, Bawang. Tapi ini juga potensi yang baru. Hanya juga sekarang itu dari 30-an lebih. Ini yang dari survei yang kita lakukan awal. Tapi kita cek lagi pemetaan self assessment yang dikembangkan oleh timnya Pak Asis untuk melihat potret Anda itu kalau nanti kita kembangkan apa yang perlu dikembangkan bersama. Kalau ada nanti bantuan SMK, TK yang terpilih, apa yang harus disiapkan karena petanya sudah ada. Jadi kelihatan strateginya lebih bagus, kayak gitu. Dari sisi kampusnya, ini kampusnya tahun ini harapannya 5-7, dan sekian banyak kayaknya lebih terus berkembang gitu. Dan mahasiswanya ini angka bisnis, yang lainnya tidak usah dilihat. Ini sama yang tadi aku jelaskan, yang kita pakai skema ini. Nanti ada pelajari buat Bapak kepala sekolah sama guru-guru. Kenapa kita minta ke guru-guru perikanan, guru IT, guru kalau ada engineering, KWU-nya, gabung, guru PPL-nya yang terkait dengan STEM gitu kan. Kemudian pembicaranya. Budaya mengajarnya ini kita lihat. Di sini memang
salah satunya Pak Sis dari industri, Pak Dedi yang kemarin sudah rapat ketemu, Pak Ruki, kemudian dari industri, kita juga masukkan. Jadi ini tim intinya yang akan ngajar mahasiswa kita. Dan ini contoh yang lagi Jambi. Jadi data ini yang kita perlukan. Di sini memang Pak Koni, kemudian ada Bu Cici. Tapi ada satu lagi yang ditambahkan adalah kenapa saya dicobain tentang industri. Nanti industri kita masukin di situ. Industri mana aja dan fotonya kayak gimana. Kita lengkapi semuanya sehingga itu menjadi satu data yang lengkap. Siapapun juga bisa lihat punya perbandingan bisa belajar gitu kan. Ini yang bawang, tapi industrinya belum kita masukkan. Banjar juga begitu, banyak orangnya dimasukin semua. Kemudian Jember tempatnya Beranti, tapi yang industrinya belum kita masukkan, nanti kita lengkapi lagi ini proses. Jadi ada UKT, ada beasiswa, ada bebas beasiswa atau subsidi pemerintah daerah. Contohnya di Bojonegoro itu pemerintah daerah membayarin SPP dari lulusan SMA SMK-nya yang masuk perguruan negeri. Nah, ini Anda harus mencari peluang-peluang itu. Di tiap Anda kalau ada program daerahnya disekolahkan di PTN. Semuanya banyak sekali itu. Jadi beasiswa dari itu ada desa Unpad, beasiswa dari BDPC, desa Pemda. Itu harus dieksplorasi sebanyak mungkin gitu. Ini yang terus di-develop bersama. Manajemen lokalnya macam ini. Terus satu hal lagi yang ingin saya ceritakan tadi tentang konservasi bahasa. Ada mahasiswa yang kami ajar, bahasa tunjukin ya. Ini, jadi kayak gini yang sedang minta nanti mulai pas 1. Ini memang karena kurikulum baru terus kita masukin. Jadi Indonesia ini muridnya Pak Indra dari Tanjung Jabung Timur, Menyamut Jambi. Ini kompilasi data yang tadi dia mengamati 2 ikan saja. Nah, dia mengambil pasar, dia lihat pasar surveinya dia harus masuk, dia putuskan 2 jenis ikan, dia masuk pasar dan dia ada di pasar tersebut. Dalam solusi ada, kemudian komoditasnya ini dia milih. Dan ini dan ikan nila. Ini yang kita minta di semester 1 udah harus dikenalkan. Jadi anak-anak itu gak bingung. Maksudnya gini, jangan semua diajarkan, tapi semuanya dangkal. Dia pilih 2 yang dia suka. Sampai lulus dia harus kembangkan itu sehingga sampai dia menghasilkan uang per semesternya. Dan yang kurikulum yang aku tunjukkan itu kan. Berapa jauh ini bisa dilihat. Jadi ini contohnya, jadi kita ajari mereka promosinya gimana, digital marketing harus. Jadi Anda yang usul ada sekian PBL itu hukumnya wajib ada digital marketingnya nanti. Karena ini bagian satu proses mereka mengenal bagaimana pemasaran online. Walaupun tempatnya si Boga atau Almahera harus mulai dengan digital marketing. Kalau Jawa relatif mudah karena sudah berkembang. Dan ini yang menulis anak itu, ini anak SMK Pak Indra itu, SMK Pertanian. Dan kita cari bagaimana melihat suatu masalah, kendalanya apa, solusinya apa, gitu kan. Ini dia di sekolahnya, dia bermain dengan teli, gitu kan. Dan ini dia datang hasil penjualan. Kita cepat, sedang tidak dibuat grafiknya. Minggu pertama berapa ikan lili, inilah. Jadi ini yang kita harapkan Anda nanti dalam BBL-nya itu sudah mulai mengenalkan pada berapapun siswa yang Anda kembangkan gitu. Karena itu akan bertahap akan menginduksi yang lain. Jadi ini minggu pertama berapa, minggu kedua berapa, grafiknya. Jadi dia kami nila akuarium dia jualan ensis, dia catat semua. Dan dia tahu kenapa dia harga nilai harga itu akuarium sekian. Gitu. Nah, kemudian tiap hari variasi ikannya berapa jauh. Apa nilai itu pada hari Selasa tinggi, yang lain rendah. Ini dia mulai belajar menganalisa
apakah setiap hari Selasa tinggi? Kalau harganya tinggi, ya sudah di supply yang lainnya ditahan. Jadi udah harus belajar supply and demand. Dengan yang nyata, jadi bukan supply and demand itu dia aja, ini loh, supply-nya segini, demand-nya sekarang harus tetap jadi deviasi. Enggak, dia harus dijalankan. Dan ini bukti nyata, kita sudah bisa lakukan itu, strategi jualan. Ini datanya, kita harapkan anak-anak yang GBL nanti, soal angkanya tiap minggu berapa, tiap bulan berapa, gitu. Jadi ini. Dia jualan ikan cupang, ikan lili, ikan cupang ternyata berjami, tapi ikan lili itu jalan. Terus pendapatannya yang minggu berikutnya dan dia lakukan sama di kelasnya, kamu jadi online itu atau kita kerjakan sama yang minggu berikutnya lagi 1,1, 1,3 dan terus 1,8 ya. Kemudian angka-angka itu kita ajari dengan grafik Python. SMK kita nggak diajari pemrograman Python. Python itu adalah satu program yang sekarang lagi untuk menganalisa data dengan cepat. Gitu. Ini yang pelan-pelan kita harus masukkan ke anak-anak mulai kelas 1 SMK. Nanti Python, pemrograman Python, algoritma dan sebagainya. Saya nggak punya guru, angkanya kita cuma online. Yang ngajar dari Bandung, tapi untuk 30 sekolah sekaligus, minggu 2 kali online, sudah. Jadi masalah guru, teknik tidak akan terselesaikan. Kita mendapatkan dan belajar dari anak-anak yang memang, siapa yang ngajari? Mahasiswaku, saya dan mahasiswaku yang asistensi anak-anak itu. Siapa mahasiswanya? Dari Politeknik Universitas Surabaya. Ini sama kita. Anak itu jadi gitu. Ini Python. Ini sebenarnya apa? Tapi kalau datanya 100. Kalau kamu gambar grafik kayak gini, anda tinggal masukin angkanya saja di dalam aplikasi langsung buat grafik. Kalinya 1000 dia langsung 1000. Kombinasi 1000 kali 10 data, dia bisa lihat grafik yang bisa menganalisa ini harus gini. Analisa data itu disiapkan gitu. Kita coba pembelajarannya, pengawasan evaluasi, dia dengan sekolah dia sederhana, dia dapat melakukan itu. Terus kemudian menganalisa usaha pembenihan Brahmi, dia coba aja masukin dan sebagainya. Dan ini adalah bagian dari satu proses yang tiap anak itu bisa, dan dia memberikan saran di dalam belajarnya, fokus pada tujuan, dan berbahagia dan sebagainya. Nah ini anak kami ini, ingat kan kalau tadi ini penting. Kecil-kecilnya udah kita adalah bosnya, kita adalah bos. Tingginya jabatan kita, tetap aja pegawai. Dia bisa nulis ini kan dia dapat informasi dari internet dan sebagainya, dan dia itu yang kemudian terakhir yang mungkin ini di Teja mahasiswa Fakultas Perikanan Kelautan di Jambi, belum pernah ke Bandung dia. Bayangin, boleh tempatnya namanya tapi bisa dibaca apapun juga. Satu hal yang ingin saya tanya pada Anda, cek lagi ya. Grafik ini. Ini ada minggu lalu SMK yang kuning udah masuk survei, yang merah belum. Tapi kalau sekolahnya ada jadi yang buat saya penting ini PBR-nya ada 20, 39, 24 gitu. Ini harus cek lagi. Saranku anak kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 masukin. Karena ini kelas 3 saja. Karena kita menerapkan kurikulum ajar Asia Tenggara itu pada kelompok skillnya aja. Tapi nanti masing-masing belajar pengembangannya bagaimana, perbaikan dari Golkar dibantu oleh Jember dibantu oleh Keruang dibantu oleh Mahera atau oleh Malang atau Tulimo atau siapapun juga. Dalam waktu 3 bulan sampai Juni nanti akan mendapatkan banyak karya-karya yang bagus dengan sharing, dengan memanfaatkan kolaborasi dan komunikasi yang antara teman. Siapa yang akan mengkoordinir? Ya Jamil sama Unpad akan kalau mengkoordinir untuk kegiatan tersebut. Ini sendiri. Ini yang paling penting dari semuanya ini yang di dalam MOU nanti MOU yang akan disiapkan oleh Pak Sena dan timnya. Itu seperti yang kita lakukan dengan CATP maupun Jepang. Jadi kalau kita di Asia Tenggara itu ada kepala tanda tangan,
itu ada programnya, kemudian kita witness-nya. Jadi di bukan satu persatu, tapi langsung siapa yang mau setuju nggak di program ini, setuju nggak mengembangkan, mencoba bikin IRS, oke. Dan itu ada nama siswanya berapapun 20 itu ada namanya dan kita masukkan ke grup Telegram. Ya kalau ada pelajaran yang gurunya tidak ada, itu bisa diajarkan dari manapun juga untuk anak itu supaya contohnya program Python yang Madang kan ada di sekolah nggak ada yang diajarkan dari Bandung. Siapa yang belum ada itu dengan yang pembelajaran dari Bandung itu supaya grafik kan di sekolah itu juga akan sama karpusnya dengan yang ada di Halmahera contohnya. Dan gurunya juga coba lagi belajar gitu. Jadi kuncinya salah satunya di sini. Kalau begitu Anda gabung sama kita, Anda koreksi angka ini tetap begini, atau Anda tambahin silakan, silakan. Tapi saya minta Anda per 1 per 3. Itu aja Pak Reza yang saya bisa share strategi kita untuk masuk akal saudara. Dan ini juga bagian ya sekarang sedang disiapkan ada jam KPK. Keunggulan mungkin ada beberapa dari Anda yang akan terpilih. Kita termasuk yang sudah survei itu. Kalau belum ya masukin lagi. Gitu. Oke, Ya, itu Reza. kita sudah lihat. Baik, silakan. Ya, terima kasih Pak Gatot untuk paparannya Pak yang menginspirasi. Mudah-mudahan bagi Bapak Ibu sekolah-sekolah ini bisa lebih inspirasi semangat untuk join dalam program Subang ini Bapak Ibu ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak Ibu dipersilakan jika ingin langsung menanyakan kepada Pak Gatot terkait dengan sesi beliau barusan, baik untuk mengajukan secara langsung atau di chat dipersilakan Bapak Ibu. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan di satu berarti ya. Terima kasih Pak. Mengenai untuk pengisian kuesioner, kebetulan kemarin kami sudah mengisi Bapak. Ini hanya konfirmasi saja. Kemudian yang kedua, arahan dari Pak Gatot bahwa untuk peserta PPL ini adalah dari kelas 10, 11 dan kelas 12. Sementara di tempat kami kelas 11 ini lagi PKL atau KD. Jadi kemungkinan besar untuk kelas 11 masih belum bisa gabung seperti itu. Nah, nggak masalah Bu, ini bukan Bu Ani ya? Iya, betul Pak. Ini Bu Ani, jadi PKL kan dia punya HP kan? Nah, bisa Anda bisa tunggu, tapi Anda bisa kasih kita juga, 3-4 orang, ambil aja yang PKL yang pas 11 itu harus ada saranku, karena dia nanti akan terbang. Ya di pas PKL ngapain? Nah, masalah PKL di pas PKL itulah yang coba dikembangkan menjadi isu yang bisa diselesaikan secara stand, ini gitu loh. Karena justru PKL itu juga menarik. Apa masalah di perusahaan itu gitu loh. Terus ini jadi sambil aja. Iya. Paham dengan itu gitu loh. Iya, informasi Pak. Ya. Iya. Terima kasih Pak. Terus silakan. Silakan Bapak Ibu yang lain. Silakan. Yang kaitannya dengan timnya, pengajuan. Assalamualaikum. Boleh dicatatkan Pak? Ya, sampaikan telepon. Assalamualaikum Bapak. Namanya anak-anak itu kan biasanya pada angin-anginan ya Pak. Satu saat semangatnya tinggi, satu saat semangatnya turun. Untuk mengatasi hal demikian, pada kelas 10 dan kelas 11 ketika dalam perjalanan ada pergantian itu gimana Pak? Satu itu, apa lagi Pak? Yang kedua,
pada dasarnya anak-anak di kami itu anak-anak yang notabene adalah keluarga dari perikanan, Pak. Artinya bapak ibunya banyak yang bekerja di sektor perikanan tetapi tidak tercatat gitu. Ada empang, ada lain sebagainya, sehingga anak itu sejatinya sudah bekerja di perikanan tapi hanya bersifat membantu, belum menjadi penghasilan dirinya sendiri gitu. Ya. Apakah yang demikian itu bisa diikutsertakan atau tidak? Terima kasih, Pak. Kalau anak itu bisa diikutkan aja, Mas. Tapi nanti isunya gimana? Isunya gini. Kamu punya empang 4 gitu kan? Di mana produknya per empangnya 1 ton. Di mana jadi 2 ton atau 1,5 ton. Atau 1 ton, tapi pakannya menjadi lebih rendah. Jadi deltanya lebih tinggi. Itu kan jadi sesuatu yang jadi dikembangkan. Gitu. Tidak apa-apa, itu kan menarik. Gitu sih. Anaknya punya bank itu tinggal bikin kelompok aja, Mas. Kelompok begini, kelompok 3 orang. Yang satu suruh hitung matematika, satu hitung yang IPA-nya, satu lagi hitung pendidikannya dan sebagainya. Terus kemudian kelompok yang lain di tempat yang lain. Dan ini kan nggak dari 2 hari, itu kan satu siklus pendidikan, satu siklus ini. Terus nanti ada pertanyaan, jadi cobain aja. Jadi nanti kan dapat yang terbaik. Siap. Terima kasih, Pak. Baik, silakan Ibu Retnowensi mau secara langsung, silakan diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak semuanya mau menanyakan terkait dengan peserta didik Bapak. Sebenarnya untuk sekolah kami, di daerah sekolah kami, sebenarnya ya ada media yang cukup bagus. Tapi untuk menstimulus anak-anak di sekitar daerah kami supaya tertarik di dunia perikanan, ini masih mengalami kesulitan untuk menstimulus supaya ke arah sana masih sangat sulit sekali, karena mungkin dari anak-anak itu masih membutuhkan semacam contoh dari keberhasilan para peserta didik sebelumnya. Namun hal itu juga sebenarnya dari sekolah itu juga sudah mensupport dengan bagus. Contohnya salah satunya seperti kemarin adanya program untuk melanjutkan ke Unpad. Sebenarnya anak itu sudah punya kesempatan yang luar biasa, namun masih juga terkendala dengan salah satunya anak-anak karena mungkin dari faktor bukan karena tetapi memang itu nyata kehidupan ekonomi dari orang tua, terus kemudian mungkin juga salah satu faktor yang masih anaknya mungkin bimbang gitu, sehingga yang seharusnya sudah bisa melanjutkan itu belum bisa melanjutkan. Tapi kami tetap berharap Bapak untuk kedepannya mudah-mudahan anak-anak kami bisa terbuka lagi, sehingga kedepannya sekolah dan peserta didik yang ada di lingkungan kami bisa lebih berkembang lagi. Nah, pertanyaan saya, hal-hal apa yang mungkin harus kami lakukan? Misalkan contohnya salah satunya menjadi guru atau tokoh utama di lapangan untuk menstimulus anak-anak dan para orang tua. Mungkin itu yang bisa
kami sampaikan, mohon petunjuk dan bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang tantangan Bu, tantangan kita semuanya untuk meyakinkan orang tua sebetulnya. Sebenarnya yang betul kita adalah orang tua yang menjaga orang dulu, kemudian baru anaknya gitu. Nah, banyak anak yang kadang-kadang nggak tahu dia mau kemana gitu. Iya, betul. Nah, makanya kita masukkan yang kurikulum yang nanti ada itu, anak-anak itu udah nggak usah semuanya lah, 5-10 itu udah langsung dibina untuk jadi pengusaha ini, perikanan, tidak kelas 1 gitu loh. Jadi kelas 1 kelas 2, dari kelas 2, dari kelas 3, jadi yang angka-angka yang tadi terakhir kita tunjukkan itu misalkan anak-anak yang punya niat, motivasi untuk dia berhasil jadi gerakan, dan saat gerakan itu harus sekolah dan sebagainya supaya omsetnya lebih tinggi gitu aja. Ya Pak. Gitu Bu. Itu berkong. Terima kasih Pak. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain. Ini di chat ada yang bertanya ini dari Senta Pranajari. Bagaimana kebijakan pihak Unpad dan CMO mengenai tes masuk kuliah PJJ 4 ini dan siapa saja yang terlibat dalam pengujian masuk calon mahasiswa nanti? Mungkin saya coba bantu dari Pak Kita bantu. Ya Pak. Ya Pak. Ya, coba. Jadi berdasarkan pengalaman kami untuk yang tahun lalu yang sedang berjalan ini, tentu saja dari kami dan Unpad yang mengelola, yang merancang untuk seleksinya, ujian masuk calon mahasiswa. Jadi ada beberapa tahapan waktu itu, ada tes potensi akademik itu sebagai tes pertama yang dilanjutkan dengan wawancara. Nah, di sini intinya kami ingin menekankan bahwa nanti calon mahasiswa tersebut bisa mengikuti program ini dengan sebaik-baiknya, dalam artian kami harapkan di sini bahwa calon mahasiswa tersebut sudah memiliki bisnis, sudah memiliki usaha di bidang perikanan yang nantinya dengan mentoring dan mengembangkan lebih lanjut sehingga setelah selesai perkuliahannya di program ini dapat menjadi salah satu pengembangan lebih lanjut untuk menjaring lahan pekerjaan bagi kurang lebih seperti itu. Jadi dari hasil usaha tersebut paling tidak bisa membantu mereka untuk membiayai keperluan dari sekolahnya atau perkuliahannya kurang lebih seperti itu. Jadi yang terlibat ini tentu saja dari kami, dari Semio, dari Unpad, dan juga dari pihak seperti dari KSPAM dan lain sebagainya. Ini ada yang kita bahas. Betul Bapak, tambahan. Kalau untuk halo, ya. Ya Pak, silakan Pak. Izin bertanya masyarakat saya, kalau misalnya untuk ujian siswa ini, apakah nanti teknisnya ada soal-soal seperti ujian masuk universitas yang biasa, misalnya ada MADAS gitu ya, kemudian MAMFIKIBI, bahasa Inggris, atau misalnya lebih spesifik misalnya teknis karena kita di bidang perikanan, apakah ada soal-soal terkait perikanan atau bagaimana ya Pak? Ya Pak, jadi yang kami rancang kemarin itu untuk seleksinya kami sediakan soal yang basis referensi akademik. Oh iya. Soal seperti itu,
Lalu nanti selanjutnya wawancara Pak. Wawancara tentu saja nanti pada aspek di bidang perikanan atau orang perikanan teknis Pak sebenarnya yang akan diajukan dan hal-hal lain untuk menunjang mereka ketika diterima di perkuliahan apakah bisa bisa bertahan karena kondisi itu. Kalau untuk pengembangan usaha itu tidak harus, jadi maksud saya apa siswa mungkin tidak harus punya dulu mungkin Pak ya, bisa berbarengan ataupun sambil gitu ya. Ya harapannya memang yang sudah memiliki dan punya pengalaman juga harapannya Pak. Seperti itu karena kan kita basisnya tadi yang bisa Pak Gatot berbasis penggunaan noter ya. Jadi di sini memang harapannya siswa sudah memiliki usaha, namun ya tidak jadi dimungkinkan juga sambil berjalan mereka ada usaha yang turut juga dikembangkan nantinya Pak. Oh iya baik, makasih Pak Reza. Coba silakan Bapak Ibu langsung atau via chat silakan. Oke, tambahan aja, mereka. Jadi gini, buat semuanya ya, itu kan ada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Makanya yang tadi kurikulum akhir yang kita tunjukkan tadi, itu kita integrasikan di situ, sehingga anak di semester 1 kalau bisa, sudah mulai punya bisnis. Bisnis paling sederhana memindahkan ikan dari pasar ke rumahnya dan dapat delta, itu paling mudah. Kalau nggak sudah itu, pindahkan lagi ke tetangganya. Nah itu dicatat gitu loh. Itu paling mudah. Tapi dia sudah mengenal bahwa saya senang ikan apa? Ikan beli, atau senang ikan nila, atau saya ikan tongkol. Ya sudah. Yang kalau nggak ada tongkol di situ, ya di sekolah harus ngasih kesempatan dia, berlaporan tiap minggu, kamu udah memindahkan tongkol dari pasar ke rumah atau tetanggamu berapa banyak. Tulis itunya. 5, 10, dan sebagainya. Itu kan berarti daripada dia senang. Dia mulai memasarkan, dia mulai lihat di mana sumbernya tongkol dan sebagainya, atau cupang dan sebagainya, kayak gitu. Jadi kenapa kita minta juga guru kali untuk kita latih dalam kegiatan ini? Salah satunya ya kan PBL itu selain engineeringnya, desain engineeringnya maupun IPA-nya juga kan dikembangkan itu punya nilai ekonomi nggak, nilai manfaat nggak, dan yang ada lebih murah atau lebih efisien nggak. Jadi itu yang anak dibantu dengan pemikiran itu gitu. Bentukan dan bapak ibu gurunya juga memberikan saran, ini gini, kita coba, ini gini kita coba lagi. Memang nggak mudah menyatukan 3-4 orang guru dan legowo menjalankan feminis ini, tapi pola pikir yang lapangan kerja yang datang itu seorang tidak hanya seorang mesin saja, tapi dia juga bisa belajar. Contohnya di Jawa Tengah si Pak Mas bukan itu, Mufid. Dia orang miskin, tapi dia bisa bikin video, dia bikin dia kuasai semua, dia kerjanya tidak hanya dari mesin saja, misalkan kayak gitu. Jadi kalau yang perikanan ya, tapi yang tak tunjukkan ini satu contoh naik saya yang masuk 4 nanti omsetnya tetap naik terus per semesternya. Jadi dia udah bersibuk dengan urusan produk dan rupiah dan terbukti dan terstruktur dan dilaporkan bagian dari pelajaran gitu. Itu kita teruskan. Kalau di Tasya tadi dalam mulai anak kelas 1 SMK kalau semuanya 10 atau 25 dari angka yang Anda usulkan itu bagus lah. Jadi berpikir kritis dan dia bisa kolaborasi antara sekolah, dia kolaborasi antara dagang sama pembeli, jadi mediator, dan itu berarti sama aja sebenarnya bisa berkreasi. Dari minggu satu bekerja, yang mulai pada itu udah berilmu walaupun sedikit, kerjaan, itu baru sedikit, tambah lagi ilmunya, tambah lagi
flownya dia jadi dia tuang gitu. Kira-kira itu. Silakan Pak Reza. Oke, terima kasih Pak. Ini menanyakan batasan usia Pak, apakah ada batasan usia untuk calon peserta Pak? Kalau di Unpad nggak ada batasan usia. Kalau yang SMP bisa. Maksud itu sini, ada yang 2-3 orang teman ini yang ingin sekolah tapi kampusnya di Tanjung Jabung atau Boga atau di mana, kuliah aja gitu. Karena itu penggerak ekonomi bicara itu. Misalkan ada orang yang sudah 2 tahun dan di dunia perjalanan, jadi melamar ke sini itu tidak ada pengamanan lampau dan rekonstruksi pengamanan lampau RBL itu akan dibuat beberapa LKS gitu. Kita minta juga membantu menjadi mentor adik-adik kelasnya yang ada di situ. Karena pasca itu menjadi mentor kalau nggak salah ada di kelas 1, kelas 2 kerjanya di Tanjung Jabung itu terus untuk ikut bantu dia jualan jadi lumayan itu. Nah itu contohnya. Kalau dia udah punya bisnis itu juga bisa kuliah karena bisnis harus berkembang dan bisa sampai. Kalau ada dan dia menjadi mentor bagi kelasnya dalam rangka mengembangkan pelayanan atau pola yang membuka cabangnya lebih banyak, bagian daripada bisnisnya gitu. Itu sih. Baik Pak. Oke, ini selanjutnya dari chat terkait pembiayaan, apakah sistem UKT atau bagaimana? Nah, ini saya coba bantu untuk menjawab. Untuk yang sedang berjalan ini dari Ibu Siti Munjilah. Yang sedang berjalan ini Bu, sistemnya adalah UKT atau uang kuliah tunggal yang dibayarkan per semester, dan untuk pembiayaan ini memang di pembiayaannya memang dari masing-masing proses dari pribadi. Nah, yang terbaru ini dari Ibu kita mungkin nanti juga bisa ketika sesi beliau juga bisa menginformasikan bahwa memang ada kebijakan adanya penyesuaian UKT bagi mahasiswa-mahasiswi Unpad gitu. Jadi memang kalau untuk yang di tahun yang berjalan ini UKT itu sekitar 7,5 juta per semester. Namun saja ada bantuan pembiayaan atau beasiswa yang bisa diakses oleh anak-anak gitu. Teman-teman juga mendapatkan fasilitas dari KIP kuliah sehingga pembiayaannya sudah sudah dibantu oleh kementerian, dan saja juga ada akses pembiayaan beasiswa lain Bapak Ibu. Nah, tapi di sini yang ingin ditekankan bukan sana sebenarnya. Jadi ini adalah sebuah tantangan juga bagi para calon mahasiswanya bagaimana mereka bisa mensupport membiayai diri mereka sendiri dari usaha yang ditekuninya yang sedang berjalan dengan mereka kuliah. Jadi intinya tidak ingin memberatkan dari keluarga atau orang tua, tapi mereka secara mandiri untuk membiayai studinya. Gitu. Oke, lalu ini untuk pemasaran produk ya tentu saja untuk pemasaran ini merupakan salah satu tantangan bagi semua para wirausaha. Saya yakin pemasaran ini merupakan salah satu tantangan bagaimana mereka bisa berinovasi untuk memasarkan produk-produknya. Tapi dengan adanya mentoring saja juga akan dibantu bagaimana peluang-peluang itu bisa diambil, bisa dijalankan untuk yang terkait dengan pemasaran. Baik, berikutnya dari SMK 1 Ciasem, Pak Tarmo. Silakan Pak, kaki langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama,
untuk calon mahasiswa, gitu ya Pak ya. Itu kan misalkan kami punya kelas 3 ini 15 orang, gitu Pak ya. Jadi tapi yang ingin mendaftar mungkin hanya beberapa orang saja, gitu kan. Jadi apakah itu tidak, dalam artian yang termasuk ke kampus ini ada batasan yang harus masuk berapa orang, gitu kan. Yang kedua, saya punya alumni Pak bekerja di perusahaan makan ikan, misalnya sebagai marketing atau sales makan. Jadi jasanya oleh SMK bisa masuk. Tapi dia mau melanjutkan misalkan, jadi dia bukan usaha tapi dia bekerja, bisa kuliah, sambil dia di sini. Terima kasih Pak. Yang nomor 3 itu nomor 2 itu bisa Pak. Buktinya nanti 4 orang itu dia bekerja. Yang keluarga Jakarta itu kan dia bekerja untuk menghasilkan uang gitu loh. Itu memang salah satu tujuan kita adalah anak-anak harus bekerja menghasilkan uang tuh. Berarti di bidang perikanan Pak ya? Iya di bidang perikanan. Karena nanti kita bekerja di bengkel kan kayak nyawat. Iya Pak. Iya. Itu. Iya Pak. Kemudian kalau yang misalkan sekarang yang ikut 50 tapi nanti yang kuliah yang ternyata tertarik hanya 2 atau 3 tidak masalah. Pokoknya ada 2 atau 3 berapapun juga karena 2 atau 3 orang itu akan menjadi penggerak adik berikutnya dan ilmu yang terbaru dari manapun juga ya bisa melalui dia didistribusikan ke adik-adik sama bapak ibu guru nyampainya dari ilmu yang terbarunya dari informasi terbaru itu bisa lebih cepat masuk ke implementasi ke sekolah. Oke siap Pak ya. Jadi untuk promosi Pak ya. Kalau nanti ada contoh dulu Pak ya, gitu ya. Ya, contohnya. Ya siap Pak. Terima kasih Pak. Oke, untuk siswi chat soal 10 dan 11 apakah belum membayar UKT? Ini sudah dijawab juga oleh Pak Sis. Tidak, kita terlihat tidak membayar Pak atau Bu karena kan UKT itu nanti diperuntukkan kita siswa tersebut sudah atau sudah ikut serta dalam perkuliahan. Memang di SMK itu belum ada pembayaran UKT. Jadi silakan kita masih ada. Mungkin yang saya tambahin di Eka. Jadi salah satu yang kita sedang pikirkan itu Anda sepakat dengan program ini. Jadi yang saya ceritakan, kita kan tahu dari pemetaan itu setiap sekolah punya jago di mana produknya apa, PBL-nya apa. Nah, itu yang nanti dicari melalui kayak begini. Tapi yang bicara dari mana dari Almahera atau dari Polka atau yang tadi kita dari Cilacap tuh siapa itu dari Cilacap kita tentang pemilihan apa gitu kepacitan atau Talongan atau Aquascape yang menang kemarin mana dia bisa juara dan sebagainya semuanya misalkan. Jadi orang-orang yang jago-jago itu kita minta bercerita pada semua siswanya siswa yang ikut program ini misalkan uangnya 500 atau 700 jadi dia ngajar 500 minggu sekali hal-hal yang terbaru untuk membuka mindset daripada kawan-kawan yang lain gitu jadi yang lain gitu itu sih salah satunya dan berarti ya memang hanya selama 24 tapi dapat informasi nanti tanya Bu Rita ya bayar dulu kemudian nanti kembalikan dan pemerintah ada beasiswa yang kita berapa juta per semester kemudian ada bidik-misi ada lagi kalau yang Bojonegoro itu dibayari lengkap oleh Pemdanya kalau cuma di BTN gitu walaupun dia program yang diempat PJJ ini kira-kira setiap Pemda selalu punya ruang untuk mensubsidi putra putrinya untuk kuliah lagi gitu lah. Itu tambahnya informasi. Terima kasih Pak.
Silakan, lagi Bapak Ibu, sambil kami isi dulu. Pertanyaan yang aku baca ini, jangan terus cari ikan di laut dan bisa juga kah? Tapi bisa juga kita dapat. Pokoknya apapun juga urusannya ikan itu aja. Cari di sungai, di laut, di pasar, pindahkan, itu sederhana itu. Pindahkan dia tahu ikan apa yang suka, dan semakin lama dia makin mahir. Oh ini sudah umur sehari, umur seminggu, ini masih seger dan sebagainya itu kan akan maju. Tapi kalau dia aja langsung sulitan dia nggak ngerti akan jago di bidangnya. Makanya ini tinggal polanya adalah dia pilih satu atau dua dan A sampai Z-nya segala penyakitnya dia akan tahu. Ini kalau mati, ini gini-gini. Kenapa itu begitu? Gitu begini-gini. Itu yang nanti dengan waktu dia akan mikir. Kalau saya ikan cupang ini untungnya 100, tapi kalau ikan itu untungnya tambah 50. Jadi nanti dia bisa kombinasikan cupang sama ini. Cupang dan mana, biasanya naik seperti yang tadi kita tunjukkan itu. Ya, pilih sama nila. Tapi ternyata ada yang beli cupang, pakai itu udah divaksin. Biasanya naik. Itu kan bagian daripada proses gitu. Mengerti tentang bagaimana menjadi juragan. Jadi juragan itu kan melihat peluang, belajar lihat peluang, dan berani mengeksekusi. Oke, silakan. Oke, ini ada pertanyaan belum sempat diket ingin bertanya. Kalau kami di bidang kemaritiman, prodi perikanan, PPI, Nautika, apakah siswa dari prodi selain perikanan yang berminat dengan program PLF boleh mengikuti program kampus ini? Ya tentu saja boleh ya Pak ya. Untuk yang perikanan, ya masuk perikanan, namun kita nggak bisa. Namun kita kan beda. Oh, tapi ada prodi perikanan yang siswanya Pak yang ya, perikanannya boleh. Yang poin terkait dengan ikan sama nanti kita pikir karena masih pembibitan, pembesaran, penjualan. Nanti ada berikutnya lagi pemrosesan berapa jauh gitu kan. Tergantung dari permintaan, lapangan. Apakah dia bisa hidup dari pemrosesan itu pelan-pelan kita kembangkan gitu. Kalau mau kita perniagaan kita walaupun dia maritim, nggak nyambung karena dia kan jadi teknisi di kapal gitu. Baik, silakan Pak Wasis, ada yang ingin bicara Pak? Silakan Pak. Ini cucunya ribut. Ya Bapak Ibu, silakan kita menjalankan. Ini kalau dari kami ini sudah dibagikan pada guru-guru itu bisa didengarkan oleh siswanya langsung itu misalkan. Ini dari TKM dulu. Ya. Oh, rekaman sesi. Ya, ada mesti ya sesi ini. Oke, ini jika sudah tidak ada Pak, apakah kita bisa kata dari Pak Yudi, Pak Dekan, sebetulnya kan berhalangan kali ini. Oke, apa-apa. Terus besok. Baik, Bapak Ibu, ini masih ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Jika tidak, untuk hari ini sesi kita selesaikan dulu sampai sini Bapak Ibu. Nah, untuk sesi dari Pak Yudi nanti kami akan komunikasikan kembali ke beliau kira-kira bisa mengisi di hari dan waktu berapa. Dan untuk
agenda besok kita akan mendapatkan materi dari Siamio Biotrop terkait yang pertama adalah tentang budidaya lobster air tawar, dan yang kedua sesinya adalah tentang identifikasi isu lingkungan yang nantinya akan bisa digunakan dalam menyusun proyek pembelajaran berbasis proyek atau pembelajaran. Jadi itu Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan. Yang sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Hari Kriyanto yang sudah mengisi sesi dan mengisi sesi di hari ini, Pak. Terima kasih banyak. Dan Bapak Ibu semua, kalau kita bertemu lagi besok ya, Bapak dan Ibu, pukul 13 akan mulai. Jadi Pak Sis juga terima kasih banyak Pak sudah hadir. Nanti insya kita bertemu lagi besok pertemuan nanti di sesi Bapak ya hari Jumat insya Allah. Jadi terima kasih Bapak Ibu atas waktunya ikut join di pelatihan perdana di hari ini. Terima kasih, sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.